mereka nggak nemu rumah Sri. Apa yang mereka temui malah pohon besar dan sumur tua di dekat Waduk Lalung. Ini udah mulai masuk ke ranah yang bikin bulu kuduk merinding. Suprapto jelas bingung dan shock. Halo Sobat Gacon 7, kembali lagi di channel kesayangan kita. Tempat dimana semua cerita seram, mistis, dan bikin merinding kita bahas habis-habisan. Kali ini kita akan menelusuri kisah yang sangat fenomenal dari daerah Karanganyar, Jawa Tengah, tepatnya di Waduk Lalung. Waduk ini selain jadi tempat wisata favorit, ternyata menyimpan kisah cinta yang jauh dari kata biasa. Kisah ini mencuat sekitar tahun 2012 dan sempat viral karena keanehannya. Penasaran? Yuk kita mulai ceritanya. Jadi sekitar 2012 ada seorang pria bernama Suprapto, warga lokal di sekitar Waduk Lalung. Suprapto ini orang biasa, layaknya warga sekitar, suka main ke pasar malam. Siapa sih yang nggak suka pasar malam? Ada permainan seru, jajanan enak, pokoknya tempat yang pas buat ngabisin waktu bareng teman atau keluarga. Nah, di salah satu malam, saat Suprapto lagi jalan-jalan di pasar malam dekat waduk, dia ketemu sama seorang wanita yang sangat cantik, namanya Sri. Dan Sob, tahu nggak? Dia langsung terpesona sama kecantikan Sri dan cara bicaranya yang lembut banget. Bayangin Sob, jatuh cinta pada pandangan pertama. Hati Suprapto langsung berdebar-debar. Dia nggak cuma terkesima sama penampilannya, tapi juga cara Sri berbicara yang sopan dan tenang. Setelah pertemuan itu, mereka mulai sering komunikasi. Dan nggak lama kemudian, mereka pacaran. Wah, cinta yang cepat banget berkembang ya. Tapi, cerita ini mulai menarik saat kita menggali lebih dalam. Sri, meski cantik dan terlihat sempurna, punya keanehan. Awalnya, Suprapto nggak curiga, karena buat dia, Sri adalah wanita yang sempurna. Malah, ibunya Suprapto, Yatiem, sempat nanya ke Sri, "Kok bisa sih kamu suka sama anakku yang cuma lulusan sekolah dasar?" Jawaban Sri bikin semua orang kagum, Sob. Dia bilang kalau dia jatuh cinta karena Suprapto nggak merokok, nggak minum alkohol, dan orangnya kalem banget. Siapa yang nggak meleleh dengan alasan kayak gitu? Selama pacaran mereka sering teleponan. Ya kayaknya normal kan? Tapi Sob, ada satu kejadian yang bikin cerita ini makin mistis. Suatu hari, Suprapto ngajak Sri jalan-jalan ke Yogyakarta dan Solo. Di sini nih, mulai ada kejanggalan. Waktu Suprapto ajak Sri naik motor, Sri nggak mau dibonceng. Aneh banget kan? Sri malah milih buat bawa motor sendiri, dengan Suprapto yang duduk di belakang. Waduh, biasanya cowok yang boncengin ya. Ini malah kebalik. Mungkin saat itu Suprapto masih nggak kepikiran aneh-aneh, tapi buat kita yang dengar ceritanya sekarang, ini udah mulai terasa ada sesuatu yang nggak beres. Di tengah-tengah hubungan mereka, Sri bilang kalau dia hamil anak Suprapto. Nah, di sini Suprapto mulai berpikir untuk bawa hubungan ini ke jenjang yang lebih serius. Doi mikir buat ngelamar Sri. Saking seriusnya, keluarga Suprapto sampai rela jual sapi buat ngelamar Sri. Wah, niat banget ya keluarganya. Tapi Sobat Gacon 7, cerita cinta ini nggak berakhir indah seperti yang diharapkan. Saat Suprapto dan keluarganya datang ke alamat yang dikasih Sri untuk prosesi lamaran, mereka nggak nemu rumah Sri. Apa yang mereka temui malah pohon besar dan sumur tua di dekat Waduk Lalung. Ini udah mulai masuk ke ranah yang bikin bulu kuduk merinding. Suprapto jelas bingung dan shock. Masa iya pacarnya tinggal di situ?
Karena penasaran dan gak puas dengan keanehan yang ada, Suprapto coba ngecek lagi ke bidan yang dulu katanya pernah periksa kehamilan Sri. Dan tebak sob, bidan itu bilang kalau nggak ada pasien bernama Sri yang pernah periksa ke situ. Waduh, ini udah jelas-jelas ada yang nggak beres kan. Suprapto mulai sadar kalau ada sesuatu yang aneh dengan Sri dan hubungannya selama ini. Nah, menurut cerita yang beredar di masyarakat, pohon besar dan sumur tua yang ditemukan Suprapto itu bukan tempat biasa. Sumur tua itu dikenal punya penghuni makhluk halus. Ada yang bilang kalau itu tempat tinggal dari istri seorang kiai bernama Sekar Gadung Kenongo yang konon hidup 900 tahun yang lalu. Nama istrinya Dewi Sri. Bukan Dewi Sri, Dewi Pertanian ya, tapi sosok mistis yang mungkin berhubungan sama Sri yang dikenal Suprapto. Waduh, makin seram kan? Kalau dipikir-pikir, ini kayak kisah cinta antara manusia dan jin ya. Kisah semacam ini nggak jarang kita dengar, apalagi di tempat-tempat yang punya sejarah panjang seperti Waduk Lalung. Sobat Gacuan 7, kalau kalian main ke sana, jangan lupa selalu jaga tata krama, ya. Siapa tahu ada penghuni lain yang nggak kasat mata. Waduk Lalung sendiri, buat yang belum tahu, dibangun sekitar tahun 1940. Awalnya untuk irigasi pertanian di Karanganyar dan sekitarnya. Tapi seiring berjalannya waktu, waduk ini juga jadi destinasi wisata. Orang-orang suka ke sana buat menikmati pemandangan. Tapi di balik keindahan alamnya, ternyata ada cerita-cerita mistis yang bikin tempat ini terasa lebih hidup. Gimana menurut kalian sob? Apakah Suprapto benar-benar pacaran dengan makhluk halus? Atau mungkin ini hanya kebetulan semata? Yang jelas, kisah ini sudah bikin banyak orang merinding. Bayangin, kisah cinta yang berujung di pohon besar dan sumur tua itu benar-benar bikin ngeri. Jangan sampai kalian mengalami hal yang sama kalau main ke Waduk Lalung ya. Sobat Gacuan 7, cerita ini ngingetin kita buat selalu hati-hati kalau ketemu seseorang yang tiba-tiba muncul dalam hidup kita. Apalagi kalau ada tanda-tanda aneh kayak yang dialami Suprapto. Siapa tahu kita lagi berhadapan dengan sesuatu yang bukan manusia. Oke, segitu dulu cerita kali ini. Kalau kalian punya pengalaman seram atau cerita mistis yang pengen dibahas di channel ini, jangan ragu buat share di kolom komentar atau DM langsung. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kalian nggak ketinggalan cerita-cerita seram lainnya. Sampai ketemu di episode selanjutnya di Gacuan 7. Dan ingat, di balik yang terlihat selalu ada yang tak terlihat. Dadah.